Oke, halo semua. Pada kesempatan ini kita akan bicara tentang peran teknologi informasi di perbankan. Jadi perkembangan industri keuangan baik lembaga perbankan maupun non-perbankan berjalan sangat cepat. Pada saat bersamaan, deregulasi di bidang moneter, kompetisi bisnis, preferensi jasa keuangan yang semakin canggih, perkembangan teknologi informasi dan telekomunikasi semakin memacu perkembangan industri perbankan. Kemajuan dan informasi telah memungkinkan pula lembaga-lembaga yang dulunya bergerak di sektor industri non-keuangan mengalihkan atau mengisikan bisnisnya ke sektor keuangan. Implikasinya, persaingan semakin ketat. Beberapa aktivis perbankan yang dirambah antara lain middle and wholesale, retail, bank-to-bank merchandising, credit authorization, insurance, international banking, investment service, dan pelayanan informasi strategi lainnya. Elemen penting pengembangan dari teknologi informasi ini adalah kesediaan dana yang cukup, strategi yang tepat, proses, perangkat teknologi informasi, sumber daya manusia. Nah, keterpaduan kelima elemen tersebut akan menciptakan sinergi yang bermanfaat bagi bank. Idealisnya adalah aplikasi TI investasi TI yang efektif akan meningkatkan keunggulan daya saing dalam jangka panjang. Di samping itu ada beberapa tahap yang harus dipersiapkan secara matang pengolahan bank-bank mengembangkan teknologi informasinya. Yang pertama, menentukan visi arah yang jelas dalam arti apakah bank benar-benar akan mengembangkan teknologi informasi secara intensif. Intensifikasi teknologi tentunya membutuhkan komitmen dan konsistensi yang tinggi dari jajaran manajemen bank. Kedua, menggunakan persepsi di lingkungan internal bahwa penggunaan teknologi bukan sekedar merupakan subfaktor saja, tetapi sudah menjadi enabler. Di saat ini sedang populer penggunaan teknologi sebagai enabler rekayasa ulang proses bisnis. Banyak yang tidak menyadari bahwa rekayasa ulang proses bisnis, banyak yang perubahan TI sebagai alat efisiensi menjadi enabler bagi perusahaan untuk meningkatkan keunggulan kompetitif yang telah muncul. Istilah baru itu strategi information system. Dan ketiga, merencanakan implementasi TI yang tepat guna. Jadi bank harus memiliki sistem teknologi informasi yang diaplikasikan apakah dengan teknologi sistem online ke network hingga keluar batas wilayah internal suatu organisasi bisnis. Nah, yang keempat, implementasi perangkat TI di mana memelihara piranti lunak, software, dan piranti keras hardware yang sesuai dengan visinya. Jadi pada tahun ini dibuat secara rinci agar bank memiliki standar yang jelas ketika harus memodifikasi software yang dibelinya. Yang kelima, tahap uji coba perangkat teknologi untuk menyelaraskan antara software dengan hardware-nya. Jadi tahap ini merupakan tahap transisi yang paling krusial bagi bank, sebab SDM dihadapkan kepada sistem berteknologi baru. Untuk mengantisipasi masalah ini, bank bekerjasama dengan penjual teknologinya harus mengadakan pendidikan dan pelatihan bagi SDM-nya agar mereka turn in dengan sistem dan teknologinya. Jadi tahap ini harus diakui oleh bank dalam penggunaan TI-nya walaupun dimungkinkan langkah improvisasi dalam pelaksanaannya. Nah, contoh perangkat teknologi informasi dalam perbankan adalah ATM, phone banking, internet banking, SMS, m-banking, e-commerce, m-dagang, atau e-commerce. Nah, ATM atau anjungan tunai mandiri adalah sebuah alat elektronik yang melayani nasabah bank untuk mengambil uang dan mengecek rekening tabungan mereka tanpa perlu dilayani oleh seorang teller manusia. Banyak ATM juga melayani penyimpanan uang atau cek, transfer uang, atau bahkan membeli pulsa telepon seluler. ATM sering ditempatkan di lokasi strategis seperti restoran, pusat perbelanjaan, bandara udara, stasiun kereta api, terminal bis, pasar swalayan, dan kantor bank itu sendiri. Nah, phone banking adalah saluran yang memungkinkan nasabah untuk melakukan transaksi dengan bank via telepon. Pada awalnya lajin diakses melalui telepon rumah, namun seiring dengan makin populernya telepon genggam, maka tersedia pula nomor akses khusus via HP bertarif panggilan flat dari manapun nasabah berada. Pada awalnya, layanan phone banking hanya bersifat informasi, yaitu untuk informasi jasa atau produk bank dan informasi saldo rekening serta dilayani oleh customer service operator. Namun profilnya kemudian berkembang untuk transaksi pemindahan bukuan antar rekening, pembayaran, kartu kredit, telepon, pembelian voucher dan tiket, transfer ke bank lain serta dilayani oleh interactive voice response. Pasar ini boleh dibilang lebih praktis ketimbang ATM untuk transaksi non tunai karena cukup menggunakan telepon dimanapun kita berada dan kita bisa melakukan berbagai transaksi termasuk transfer ke bank lain. Nah, untuk internet banking memungkinkan nasabah melakukan transaksi via internet dan menggunakan komputer PC atau PDA.
Fitur transaksi yang dapat dilakukan sama dengan phone banking, yaitu informasi jasa produk bank, informasi saldo rekening, transaksi pemindahan bukuan antar rekening, pembayaran kartu kredit, listrik dan telepon, pembelian voucher tiket, dan transfer ke bank lain. Kelebihan dari seruan ini adalah kenyamanan bertransaksi dengan tampilan menu dan informasi lengkap terpampang di layar komputer. SMS atau m-banking. Jadi saluran ini pada dasarnya evolusi lebih lanjut dari phone banking yang memungkinkan nasabah untuk bertransaksi via HP dengan perintah SMS. Fitur transaksi yang dapat dilakukan yaitu informasi saldo rekening, pemindah bukuan antar rekening, pembayaran kartu kredit, dan lain sebagainya. Untuk transaksi lainnya, pada dasarnya dapat pula dilakukan, namun tergantung pada akses yang dapat diberikan bank. Saluran ini sebenarnya termasuk praktis, namun dalam prakteknya agak merepotkan karena nasabah harus menghafal kode-kode transaksi dalam pengetikan SMS. Kecuali pada bank yang melakukan kerjasama dengan operator seluler menyediakan akses banking menu, SIM toolkit atau STK pada SIM card-nya. Di balik kemudahan, banking tersebut pula risiko, untuk itu diperlukan pengamanan yang baik. Lazimnya untuk ATM, nasabah diberikan kartu ATM dan kode rahasia pribadi atau PIN. Sedangkan untuk phone banking, internet banking, dan SMS banking, nasabah diberikan kode pengenal user ID dan PIN. Dengan beragamnya kemudahan transaksi e-banking, kini pilihan ada di tangan Anda untuk memanfaatkannya atau tidak. Namun mengingat tidak semua bank menyediakan layanan tersebut, maka seberapa pintarkah bank kita? Untuk dapat bertransaksi pintar, kini saatnya memilih bank pintar kita tentunya sesuai kebutuhan transaksi. E-commerce atau perdagangan elektronik adalah penyebaran, pembelian, penjualan, pemasaran barang dan jasa melalui sistem elektronik seperti internet atau televisi, jaringan komputer lainnya. E-dagang dapat melibatkan transfer dana elektronik, pertukaran data elektronik, sistem manajemen inventory otomatis, dan sistem pengumpulan data otomatis. Nah, industri teknologi informasi melihat kegiatan e-commerce sebagai aplikasi dan penerapan dari e-bisnis yang berkaitan dengan transaksi komersial seperti transfer dana secara elektronik, e-pemasaran, dan pemasaran online. Nah, e-commerce merupakan bagian dari di mana lebih luas. Tidak hanya sekedar perniagaan, tapi mencakup juga pengkomersialan mitra bisnis, pelayanan nasabah, dan lain-lain ini adalah berkaitan dengan e-bisnisnya. Nah, selain teknologi jaringan 3W, e-commerce juga memerlukan teknologi basis data atau pangkalan data, email, dan bentuk teknologi non-komputer lainnya seperti sistem pengiriman barang, alat pembayaran untuk e-commerce ini sendiri diperkenalkan pada tahun 1994. Nah, M-Dagang atau M-Commerce atau Mobile Commerce adalah sistem perdagangan elektronik dengan menggunakan peralatan portable mobile seperti telepon genggam, telepon pintar, PDA, notif, dan lainnya. Pada saat pengguna komputer berpindah dari satu tempat ke tempat lain, sewaktu berada dalam mobil, misalnya pengguna komputer tersebut dapat melakukan transaksi jual beli produk di internet dengan menggunakan sistem M-Dagang ini. Nah, istilahnya yang sering dipakai adalah M-Business, Mobile Business. M-Dagang adalah gabungan dari perdagangan elektronik dengan mobile computing. Bisa dikatakan bahwa M-Dagang ini ada e-dagang yang berada dalam lingkungan nirkabel. Seperti halnya e-dagang pada umumnya, pengguna M-Dagang bisa ditransaksikan melalui internet, jaringan komunikasi pribadi, dan infrastruktur lainnya. M-Dagang membuka peluang untuk memberikan layanan baru bagi customer yang telah ada dan untuk menarik customer baru. L-Commerce adalah sistem perdagangan elektronik yang menekankan pada pencarian informasi nasional oleh peralatan GPS atau Global Positioning System dan satelit. Berbeda dengan M-Dagang yang lebih menekankan pada aspek pemakaian peralatan mobile, maka L-Dagang bisa menggunakan baik peralatan mobile maupun komputer jenis desktop. Salah satunya adalah dicumbi dalam pencarian informasi mengenai letak restoran terdekat dengan tempat kita berada. Demikianlah materi kita hari ini. Terima kasih. Tetap semangat semua.